Oh gitu ya. Kenapa banyak kali yang menghujat di bawah Bapak Pendi? Karena mereka masih tinggal dalam kegelapan. Hatinya belum dipulihkan. Jadi kalau saya boleh katakan, mereka masih tinggal dalam kegelapan. Hati penuh dengan kefasikan dan kemunafikan. Hati belum bertobat. Mulut belum bertobat. Pikiran belum bertobat. Lidah bibir belum bertobat. Karena jari-jari belum bertobat. Apa yang ditulis itu berasal dari hati. Perkataan yang keluar dari mulut atau tulisan-tulisan, typingan-typingan yang keluar lewat jari itu berasal dari hati. Kalau hati baik, typingannya baik. Hati baik, typingannya itu bagus. Hati baik, itu akan keluar nasihat-nasihat. Ya. Udah. Saya lanjutkan pertanyaan Bang Pendi boleh? Boleh, lanjut. Kadang-kadang pertanyaan saya bercampur pernyataan juga Bang Pendi ya. Ya, silakan. Kan apa istilahnya, ada pepatah dulu, pepatah lama, kalau ada asap pasti ada api gitu Bang Pendi ya. Ya. Tapi kalau di live Ustadz Effendi, ya, tidak ada asap aja, tidak ada asap, ada api. Di live Ustadz Effendi ya Mangku, kayu tidak ada, korek tidak ada, tiba-tiba ada api. Asap tidak ada, tiba-tiba ada api tidak ada, tiba-tiba berasap. Itu kalau di live Ustadz Effendi. Itu namanya mustahil Bang Pendi. Tapi ini buktinya orang-orang Aceh yang di bawah. Ya. Setiap melihat Ustadz, sebentar. Orang-orang ini bermaksud baik Bang Pendi. Saya juga berbicara baik. Setiap orang Aceh yang lihat live saya ya, ini katakanlah oknum-oknum ya, itu berapi-api. Padahal Ustadz Effendi tidak membahas agama lama, tidak membahas kitab lama, tidak membahas Tuhan lama. Ustadz Effendi selalu bersaksi dan menceritakan tentang Alkitab. Oke, silakan. Ini saya lihat kebanyakan yang marah kan orang Aceh. Iya. Mungkin ada sesuatu sama Ustadz Effendi yang membuat orang ini marah. Ya. Enggak, itu penilaian ya. Penilaian. Ya. Coba saran saya, Bang Pendi koreksi di mana kesalahannya. Kesalahannya gara-gara saya percaya kepada Yesus. Hanya itu kesalahannya. Bukan. Kalau itu bagi orang Aceh nggak ada masalah dari dulu. Karena di Aceh banyak juga orang Kristen. Ya, ada orang Kristen, tapi memang nggak ada. Di Aceh banyak orang Kristen. Tetapi orang Aceh yang Kristen itu tidak ada di Aceh. Harus keluar. Ya. Kenapa mereka marah sama saya? Itu gara-gara saya percaya seperti Bang Pendi bilang ada gereja, ada takengon. Benar, tapi tidak ada orang takengon, orang Aceh asli yang masuk gereja. Saya putra Aceh asli. Waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, gereja tidak mengizinkan saya masuk. Takut mereka. Makanya saya keluar. Itu bro. Kenapa mereka marah sama saya? Gara-gara saya percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, sejahat apapun saya, mereka bodo amat, tidak peduli mereka. Bukan itu masalahnya. Kalau saya udah lama menyimak live Bapak Pendi, udah lama. Dengan pakai akun lain, bukan akun ini. Ya silakan. Saya lihat bukan di situ masalahnya, bukan masalah Bapak Pendi percaya Yesus. Ya, terus masalahnya apa? Murtad. Bukan. Orang Aceh nggak pernah masalah kalau Bapak Pendi murtad. Keluar dari Islam. Siapa mereka dulu? Komen masalah Bapak Pendi murtad. Nggak ada yang marah. Sehat ya? Sehat ya. Oke, makasih. Iya. Mungkin gini, yang bikin marah Bang Pendi, ini menurut saya Bang Pendi, kalau salah Bang Pendi bantah. Saya tidak akan bantah karena apa yang saya jawab kamu bilang salah semua. Kalau yang salah Bang Pendi, kalau dibantah dilurusin. Tidak akan saya luruskan karena memang mereka marah sama saya itu gara-gara nama Yesus, bukan gara-gara ini enggak. Bukan marah. Orang Aceh nggak marah sama Yesus, karena bagi orang Aceh bukan marah sama Yesus, mereka marah sama saya gara-gara saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, orang Islam nggak percaya. Sangat bodoh kali kamu. Ketika bicara sangat bodoh sekali. Ya saya bilang mereka bukan marah sama Yesus, tapi marah gara-gara saya percaya kepada Yesus. Daya tangkapnya itu loh. Kok bisa sebodoh itu Bapak Ibu? Makanya saya bilang apa tadi? Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka Yesus membawa orang itu minad dhulumati ilan nur. Ya.
Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu dibawa oleh Yesus minat dulu mati ilan nur, dari alam kebodohan dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Dari gelap dibawa kepada terang, Bapak Ibu. Hati kita terang, pikiran kita terang. Sehingga apapun yang kita sampaikan itu, apapun yang kita bicarakan sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ini saudaraku. Begitu hati kita diterangi oleh Tuhan, kita tidak bodoh lagi, Bapak Ibu. Saya orang bodoh, saya orang yang tidak sekolah. Ya, tetapi ada hikmat ketika saya bicarakan. Ada pewahyuan, ada pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya berbicara. Sehebat apapun kejahatan yang saya lakukan, Bapak Ibu, mereka tidak peduli kepada saya. Mereka bisa menghina, bisa mencaci maki saya, bisa mengolok-ngolok saya, bisa marah sama saya. Itu setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak kenal saya. Ya, sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mengenal Ustadz Effendi Usman sebelum Ustadz Effendi Usman percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga sama. Sebelum Ustadz Effendi Usman percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak kenal sama Ustadz Effendi. Ini saudaraku, ya, ini yang menjadi persoalannya. Ini Alkitab berkata apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, engkau akan dihina karena namaku, engkau akan dicaci maki karena namaku, engkau akan dihujat karena namaku. Seluruh keluargamu adalah orang yang paling utama yang membencimu. Itu kata Alkitab. Karena nama Yesus. Musuh utamamu adalah orang yang dekat dengan kamu. Tapi Alkitab berkata apa? Siapa yang bertahan sampai kesudahan, siapa yang bertahan sampai akhir, maka orang itu mendapatkan mahkota, mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan damai, mendapatkan sukacita, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keselamatan. Yang menjadi persoalannya ketika Ustadz Effendi dicaci, dihina, diolok-olok, diancam, ya, bahkan difitnah segala hal yang jahat. Apakah Ustadz Effendi bertahan dalam iman Kristen atau Ustadz Effendi keluar dari kekristenan, menyangkal Yesus? Tujuan mereka, Bapak Ibu, apa? Agar Ustadz Effendi lemah iman, lemah mental, ngedrop. Makanya mereka berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga untuk memecahkan konsentrasi Ustadz Effendi. Kalau Ustadz Effendi tidak kembali ke Islam, maka mereka berharap Ustadz Effendi bisa kena hukum penistaan agama, agar Ustadz Effendi masuk penjara. Jadi mereka di bawah terus memprovokasi, mengompori, memanas-manasin, agar Ustadz Effendi tidak terkontrol emosi. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam 2 Timotius, kilonatan lanu Elohim ruah pakat kiim ruah gefura hafa umusar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, pengendalian diri. Makanya saudara-saudara lihat, sehebat apapun cacian kepada Ustadz Effendi mencoba untuk mengontrol emosi. Apalagi kalau ada Bang Nabirong di atas. Setiap Ustadz Effendi mau bicara, Bang Nabirong ngerem. Jangan ke situ, Bang, jangan ke situ. Biarkan aja, Bang, biarkan aja. Nah, ini. Ya, ini gunanya sahabat. Seorang sahabat yang baik itu, sahabat itu peduli benar kepada sahabatnya. Sahabat yang baik, dia peduli kepada temannya, dia peduli kepada sahabatnya, dia tidak ingin menjerumuskan sahabatnya. Begitu juga di bawah yang tidak pernah saudara tahu. Ada Bang Alek. Kalau saya sudah terbawa emosi sedikit saja, Bang Alek langsung WA, Bang, jangan ke situ, Bang, itu bahaya. Itu kata Bang Alek di bawah. Ya, makanya Bang Alek, Bapak Ibu, dan Bang Nabirong, kalau Ustadz Effendi live, sekalipun mereka tidak naik, mereka ada di bawah untuk menjaga. Kalau sudah panas perdebatan, baru Bang Nabirong naik, untuk supaya Ustadz Effendi tidak terbawa emosi. Ini saudaraku, ya. Tuhan Yesus sangat baik, amat baik dia. Tuhan Yesus, begitu besar kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, kepada kita. Tak sanggup kita hitung kasih Tuhan. Kalau kita mau hitung, tak sanggup. Tak cukup dedaunan ini sebagai kertas. Tak cukup ranting-ranting sebagai pulpen dan pena. Kalau kita mau menulis kebaikan Tuhan, kalau kita mau menulis kasih Tuhan, kalau kita mau menulis rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bila air laut kita jadikan tinta, dedaunan kita jadikan kertas, ranting-ranting kita jadikan pulpen,
tidak cukup alat untuk kita menulis kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Masa iya kita orang Kristen mau meninggalkan Yesus? Masa iya kita orang Kristen mau menyangkal Yesus? Masa iya kita orang Kristen mau berpindah keyakinan dan berpindah agama? Ingat, sekali Yesus, seumur hidup harus Yesus. Ya, harus Yesus. Kalau kita bicara soal Halo. Ya, Halo. ya. Bagaimana? Kau banyak kali ngomong apa di live tuh. Kau bawa agama, selalu tiap abang ngomong perkataan apa dari mulut apa yang keluar itu selalu bawa agama itu. Selalu yang saya dengar. Kenapa gitu, Bang? Karena saya penginjil. Saya Gak ada sudah kata-kata lain selain bawakan agama Islam atau mengadu Saya domba tidak kan pernah agama membawa- gitu dibandingkan Bro, agama. bro, saya tidak pernah membawa agama kamu. Ya. Abang kalau misalkan membawa Saya agama tidak Kristen ya pernah udah membawa bawanya agama kamu. Islam inilah Islam itulah mending kamu. Bro, kenapa kamu kalau ngomong nyerocos terus? Nggak punya adab, nggak punya etika kau. Ya, saya ingin kasih tahu kamu ya. Saya tidak pernah membawa agama. Kalau kamu mau ngomong agama, kau ngomong sama orang-orang Aceh yang ada di bawah, yang selalu menghina iman saya, menghina keyakinan saya, menghina Tuhan saya, menghina Alkitab, bahkan menghina pribadi saya. Apakah saya balas? Coba kamu larang mereka supaya tidak menghina agama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kalian jangan menghina sesembahan lain yang tidak engkau sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan menghina Allah dengan tanpa ilmu dan melampaui batas. Apakah kau tidak pernah membaca Al-Quran? Saya tidak pernah mengganggu agama kamu. Saya kalau live story, saya olahraga. Kalau live story, ya sambil olahraga. Kalian yang gatal datang ke live saya untuk menghina. Buka mikrofonmu, silakan kamu bicara. Buka mikrofon. Buka mikrofonmu, Ihsan. Halo Ihsan, buka mikrofon. Ya, halo, Bang. Kau jangan jadi provokator. Saya tidak pernah membawa agama kamu di sini. Saya tidak pernah membicarakan agama kamu. Jangan jadi provokator kau. Ya, oh iya, abang merasa kayak gitu ya. Bukan, karena kau bilang membawa-bawa agama. Apakah aku udah pernah bicara agamamu? Yang abang bicarakan itu apa itu? Apa? Lupa, Bang. Apa? Coba, apa? Kapan aku bicara tentang agama kamu? Makanya abang introspeksi Kapan dulu. aku bicara tentang agama kamu? Coba kamu jawab. Jangan kayak orang bodoh ketika orang ngomong. Abang itu kalau nge-live terserah mau lari kayak atau mau cungkir balik itu terserah. Pulang sana. Kamu takbiran di sana, jangan main TikTok. Cari Itu namanya aja ustad di bawahnya itu. Memang saya ustad. Saya seorang pengajar. Ya, ini mungkin dia kurang THR kawan-kawan. THR belum dapat. Ngamuk-ngamuk di Ustadz Effendi. Ya. Namanya saja Ustadz. Kemarin dipermasalahkan tentang Abi. Sekarang dipermasalahkan tentang nama Ustadz. Aduh bro, kasihan sekali hidup kalian ini. Halo. Ya, halo. Bang Bedi, Saya ada di Tangerang. Kenapa? kenapa bedung kane wote kane karena kaduan bukan agama. Yo kane kebari. Pakan bangai dhat kah gam? Pakan bangai dhat kah? Hanali pasah pu. Pukul peng THR. Hah? PHR mah kehim kalau kayak hibui. Cukup dhat bangai go kah gam? Pakan bangai dhat leka. Ada gabu ko orang. Pakan bangai dhat leka. Pakan le bangai dhat. Kata mang Kristen hai gam hai. Kata mang Kristen nak careng bacut. Ngan utak do tapi sabe. Utak bangai. Nyo harus tegas berah bakah gam. Kah kata mang Kristen mangak careng. Ngan bangai tapi sabe. Tapi sabi bangai. Pula tat kenang alah hai matu. Bangai le. Bahkan sampai waktu kalian, kenapa kalian ketika melihat live saya tergoncang kali kalian? Kenapa?
Katanya banyak orang yang mu'alaf. Tapi setiap melihat live saya, tergoncangnya minta ampun. Ini kenapa ini? Saya nggak habis pikir ini, bro. Halo Bang Nabirong. Shalom Bang. Turun kau ya. Halo Bang. Iya bang, ya bang. Jalan, halo. Lucu-lucu aja lagi nih. Si Iksan ya kan. Dia menuduh kayak gitu, tapi dia nggak bisa buktiin. Apa lah mereka ini? Katanya Iya, namanya Ihsan Motivasi. Iya. Dia menuduh orang lain, tapi dia tidak bisa buktikan. Mana pernah kita? Justru Iksan, ya, kau itu harus mengajari mereka itu berbicara tentang yang baik-baik, bukan memaki-maki orang lagi live. Ngapain? Jangan datang ke room ini, pulang sana, ya kan? Pukul beduk sono, takbir. Ini malam lebaran, rayakan kemenanganmu, gitu loh. Kalau menang, gitu. Oke, lanjut. Oke, Gagak Hitam silakan. Nggak dengar suaramu, kecil. Enggak, ini masuknya Effendi kayak mana nih? Ini Ustadz nih kan? Terus apanya kayak mana? Kan dalam ini kan maaf, ini kan kita nih beda agama. Ya, terus? Nah, ada dalam agama kamu ini Ustadz dipanggil Kristen. Ustadz itu apa sih? Ini kan Ustadz. Ya, apa itu Ustadz? Ustadz Effendi. Ya, apa itu Ustadz? Enggak, ini yang kamu tulisnya apa nih Ustadz Effendi? Arti Ustadz itu apa? Ustadz, kalau arti Ustadz tengku kan? Mana ada tengku arti Ustadz? Enggak. Ustadz itu artinya pengajar. Ustadz itu bilughah al-arabiyah. Ya, Ustadz itu guru, ustazah perempuan. Guru ustadz itu guru laki-laki, ustazatun guru perempuan, ustazah. Kalau ustadz itu bukan tengku. Ustadz itu pengajar. Saya ini seorang pengajar dalam kekristenan. Apa yang kamu permasalahkan, Gagak Hitam? Enggak, ini kan aku kan aku permasalahkan. Kalau kamu Terus kamu mempermasalahkan nama ustadz. Apa yang kamu permasalahkan? Kamu arti ustadz saja tidak tahu? Kenapa bisa apa namanya ya? Kenapa kami? Apa? Kami sebagai orang Islam Ustadz ini tengku kami. Kok tengku kamu ustadz itu? Pimpin kami. Kok tengku kamu ustadz itu? Iyalah. Apanya ya iyalah? Sudah dapat THR belum? Aku gak perlu THR. Uang sendiri lebih aku. Tapi kok masih ngamuk-ngamuk kalau tidak perlu THR? Enggak perlu aku THR. Dapat THR. THR lebih aku. Tapi kenapa ngamuk-ngamuk? Bukan sombong. Karena THR bukan sombong bilang. Kenapa ngamuk-ngamuk? Ini kalau misalnya aku bisa kutandingi saldo kamu sama saldoku, bisa kutanding. Ya baguslah kalau begitu. Tapi kenapa ngamuk-ngamuk? Ini bukan masalah THR, ini masalah agama. Ya terus kenapa apa urusannya dengan agama? Apa salah saya dengan agama? Apa salah saya dengan agama? Apa? Kenapa kolot pikiran kamu kolot sekali? Kamu banyak uang, apakah kamu belum pernah keluar ke Medan kah paling tidak? Bukan lebih dari Medan aku keluar. Tapi kenapa pemikiranmu kolot banget seperti pemikiran orang kampung? Orang kampung saja tidak ada pemikiran seperti itu. Emang orang kampung. Makanya kamu itu tidak pernah keluar ke Medan. Ke Medan pun kamu tidak pernah keluar. Kalau kamu keluar ke Medan, kalau ada peci, pasti peci kamu itu kamu buang itu di Medan. Begitu sampai di perbatasan, begitu sampai di perbatasan, pasti kamu buang peci itu. Kalau kamu pakai sarung, ambil sarung, masukkan ke tas, ambil peci, masukkan ke tas, lalu pakai celana jeans, ya, pakai celana jeans, pakai baju oblong, kaos, muhaya, hinan ya kan? Keluar dia bang, keluar dia, malu dia. Apalagi dia pelaut itu kalau nggak salah ya, Oh ya? Iya kalau nggak salah ya pernah naik dulu kan. Malu dia, keluar dia.
Aduh. Kasihan kali ya. Nggak ngerti dia apa itu yang katakan Ustaz. Iya, apa yang dipermasalahkan? Ayo Al-Farisi, silakan. Apa yang mau disampaikan? Aneh Bang Nabirong ya, aneh sekali. Malu dia. Mungkin itu dilakukan. Iya, oke. Halo Raja Iskandar, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Gimana sekarang? Oh ya, di mana? Jabodetabek Bang, Jabodetabek. Oh, Jakarta ya? Gimana? Jakarta di mana? Jabodetabek lah, buat ngapain? Apa mau kirim ini THR ke kami? Atau kirim kue? Kita pernah juga di Jakarta. Ya, udah lah, Jakarta banyak luas lah. Masa Hindu. Oh, jauh Jakarta Timur ya? Jakarta Timur tuh ya? Iya. Gimana Bang? Apa yang mau Abang sampaikan, Bang Iskandar? Enggak, tanya aja. Ini di bawah ada yang bilang begini Bang Nabirong. Pendi jangan main TikTok, mengadu domba agama katanya. Padahal mereka tiap hari ketika Habib Ustadz Effendi live, mereka hadir. Haus, lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran. Betul. Enggak, kita tanya aja juga. Enggak, orang-orang di bawah Bang Iskandar. Abang di mana? Bang? Di Aceh? Iya, di Aceh. Oh, Aceh mana? Aceh Pat? Aceh Timur. Oh, Aceh Timur. Oke. Ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Banyak mau naik soalnya. Enggak, ini abang ini dasarnya di mana dia? Tanya kan? Ya. Oke lah ya. Raja Iskandar ya. Bang Pendi di mana? Bang Pendi. Dasarnya di mana, Bang? Kenapa Abang? Kan itu bukan hal yang penting, kecuali Abang mau kirim bohrom-rom kepada saya, mau kirim timbahan, lucu aja, mau kirim dodol. Lucunya di mana, Bang? Lucu cara ngomongnya. Oh, gitu. Cara ngomongnya lucu maksudnya? Iya. Kenapa? Dia kan logatnya agak Aceh-Aceh gitu. Lucunya di mana, Bang? Lucunya cara ngomong kan? Cara ngomong orang Aceh emang kayak gitu. Abang juga kayak gitu kan. Kalau abang saya dengar ngomong itu lucu juga ya gitu. Tapi saya nggak ketawa. Sejarahnya mungkin ya, sejarahnya kan udah berbeda sekarang kan. Istilahnya udah berbeda alam lah. Berbeda apa itu? Berbeda alam. Artinya udah mati gitu. Bukan. Itu alam lain. Ini alam udah berbeda kan gitu Pak Pendi kan. Oh, berbeda. Itu Pak Pendi udah keluar dari Islam. Kita kan masih Islam kan. Iya. Jadi abang pegang teguh lah itu Bang ya. Enggak, kita kan masing-masing ya kan. Iya, makanya abang pegang teguh yang abang pegang sekarang gitu. Tapi jangan sampai abang pegang tapi abang nggak ngerti apa yang abang pegang itu gitu loh. Harus tahu apa itu. Ngerti. Mungkin Bang Pendi lebih ngerti. Ya kan, karena aku dengar kemarin dia 6 tahun di pesantren ya Bang Pendi ya. Ya, makanya saya murtad. Kan lebih tinggi dia lagi dibanding saya. Ya, oke lah Bang ya. Kita sudah beda alam, jangan sampai nanti Abang lama-lama di sini nanti pindah alam juga seperti saya. Tidak. Enggak. Kan ini semua itu kehendak Allah, kan? Iya, betul. Mungkin Allah udah berkehendak lain tuh Bang Pendi kan gitu. Betul. Kita doakan balik lagi kan gitu. Betul. Doakan saja Bang. Biar kami doakan abang juga nanti pindah alam gitu Bang ya. Oke. Siap. Terima kasih Bang Iskandar ya. Iya. Sehat-sehat Bang. Sehat. Oke. Ya. Halo Pak Pendi. Iya Bang Salvo. Lanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Masalah betul mana? Indonesia lah. Ya enggak, tadi diturunin. Karena Tadi sampai di mana? Karena kayak anak kecil. Abang nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti. Abang itu nggak ngerti apa yang dibicarakan. Ya, masalah apa saya nggak ngerti Bang Nabirong? Itu tadi yang abang
bilang itu tadi kan jelas ya tadi Bang Fendi ya, tapi abang nggak ngerti, nggak paham apa yang dibilangnya. Apa yang dibilang Bang Nabirong? Coba jelaskan lagi Bang Fendi, jelaskan lagi, abang dengarkan. Tidak sanggup lagi saya jelaskan. Apa yang dibilang? Apa yang dijelaskan? Bang Nabirong, aku nggak sanggup lagi ku jelaskan nih bang. Aku lagi nunggu Titi Widya apa bang? Tadi saya, Bang Nabirong, dengar dulu. Emang ini rumah kamu, Bang Fendi kan? Tapi Buka komal kalau lah, sudah buka komal nanti saya naik ke komal kamu. enggak, ini rumah kamu. Tapi kalau sudah dinaikkan, kasih kesempatan gitu. Iya, oke. Saya kan nggak onar. Soal apa tadi Bang? Sorry Bang, ingatkan saya sedikit. Saya kan nggak onar sama Bang Fendi. Enggak tahu. Iya. Apa tadi? Saya cuma tadi saya bilang kenapa Bang Fendi dihujat sama orang Aceh. Kenapa saya tahu dihujat? Saya baca komen. Oh iya, gitu. Bukan masalah Kristennya. Ya kan tadi Orang sudah. Aceh baik, Bang Nabirong. Nggak pernah orang Aceh marah sama orang Kristen. Nggak Bro, pernah bro, orang bro, Aceh bro, menyerang orang gini. Kristen. Oke Bang Nabirong, saya jelaskan. Semua orang Kristen di Aceh aman malah. Oke, saya Gereja jelaskan. aman. Bro, jangan bawa Kristen, bro. Orang Aceh yang ada di Komal ini, yang hadir di live saya, mereka marah gara-gara saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan mereka marah kepada Tuhan Yesus, tapi kepada saya. Gara-gara saya masuk Kristen, bukan mereka marah kepada Kristen, tapi gara-gara disitulah saya. Bang Fendi menjadi apa? Menjadi adu domba jadinya. Bang Fendi menyalahkan orang Aceh menyerang Kristen kan gitu, gara-gara Bang Fendi Kristen. Bodoh kali kan? Aduh, turun. Itulah yang jadi adu domba namanya. Inilah kau salah. Aduh, oh, bodoh kali, aduh. Aduh. Kamu itu sudah saya bilang, kamu orang Aceh bukan marah sama orang Kristen, tapi marah kepada saya gara-gara saya murtad. Marah kepada saya gara-gara saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan mereka marah kepada Yesus, tapi marah kepada saya gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa bodoh? Aduh, Tuhan Yesus tolong, ampuni hamba Tuhan, ampuni. Terus dibilang kita mengadu domba gitu. Mengadu domba yang mana? Orang mereka yang maki-maki, kita dibilang mengadu domba. Iya. Coba kalian keluar semuanya dari room ini, jangan ada yang ngetik-ngetik dari room ini, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan kita ngomongin kalian. Gitu. Ada. Itu masalahnya. Lucu kali Bun ya. Nah, silakan Bang, dengan si Ihsan Bang. Ihsan motivasi. Nah, Tapi tidak berbicara Iya. motivasi. ya. Gimana Iksan? Coba kau bilang apa Iksan? Bang, gimana bang? Apa yang keberatan rupanya? Yang keberatan sama kami ya bang, ini pribadi saya sendiri ya, ini Ya, untuk saya, itu untuk orang lain terserah lah ya. ya. Kalau untuk saya, setiap saya lihat live-nya Bang Fendi, kayak mengadu domba agama gitu bang. Seperti apa mengadu dombanya? Contoh bang. Kamu nggak paham, nggak bisa ngerti juga, nggak bisa lihat live-nya Bang Fendi yang berlanjut-lanjut. Saya tidak lihat ada adu domba di sana. Nah, makanya mungkin persepsi Itu kan Benar. itu kan berdiri dalam satu sebelah pihak bang. gini, persepsi abang dengan saya berbeda. Ini bang, tarik lalat di mata sendiri kita nggak nampak, kalau dari lalat di mata orang nampak, itu jawabannya. Iya betul, makanya karena persepsi abang dan saya berbeda, maka abang jelaskan yang mana. Biar kita sama-sama lihat apakah benar atau hanya Boleh, contoh gini ya, saya kalau misalnya Bang Fendi itu nggak ngasih nama apa gitu, start atau apa gitu, nggak masalah. Itu kan suka-sukanya. Tapi ini kan media namanya, semua orang lihat, tahu gitu kan. Jadi Tapi kalau dari percakapannya itu cara ngomong, kalau misalnya Bang Fendi kan seorang ustaz contohnya kan seorang ngasih tahu tentang agama gitu, boleh masalah. Tapi agamanya sendiri, dia dilayani agamanya sendiri juga. Jangan dia domba promogasikan agama gitu, Islam dia dicampur gitu. Jadi hasilnya gimana itu? apa yang Islam? Kalau menurut abang gimana hasilnya? Enggak, gini, kami tidak pernah di sini membahas kalian, tetapi orang-orang di bawah yang mencaci maki itu. Apa nggak pernah dibahas? Ini kan media bang, bukan Iya, yang mana yang dibahas? Makanya jelaskan abang yang mana kami bahas. Bro, susah jelasinnya. bukan Karena susah nggak mau menjelaskan, disalah. karena kamu bodoh. Karena kamu bodoh, Iya. makanya kamu susah menjelaskan. Sekarang begini bro ya, orang Aceh yang naik ke komal saya, ketika mereka bertanya tentang iman saya harus menjelaskan. Harus saya menjelaskan.
Seperti tadi kamu tonton di awal, ada beberapa orang Aceh menanyakan tentang Yesus. Saya Aduh, jelaskan. Saya harus Sekali jelaskan. setiap kali Bang Benny ngomong selalu kayak nyindir agama gitu. Setiap kali ngomong kayak gitu selalu saya dengar. Coba contoh, Kalau nggak contohnya, orang coba. komen. Ada orang di bawah yang mau komen, coba komen betul atau enggak? Pasti betul lah orang Aceh semua yang komen. Contohnya yang mana? Contohnya yang mana? Contohnya, coba kasih contoh bang, kasih contoh. Kami di sini bang, bukan masalah Bang Benny bilang karena orang nggak suka karena Benny masuk agama Kristen. Bukan itu, kami nggak perlu melihat Bang Benny juga. Terserah Benny mau kembali atau tidak, nggak perlu juga itu. Yang perlu juga kami di media ini jangan kayak gitu. Kayak mana kayak gitu? Iya, yang salah di Jangan mana? dibawa karena agama, jangan diadukan domba agama, bawa nama ustaz-ustaz kayak gitu. Dari segi namanya aja itu udah nyindir agama itu bang. Mana menyindir? Itu kaidah bahasa abang dulu. Dua-duanya sama ini abang nih. Sekarang gini, bang, kalau abang pergi ke daerah Timur Tengah yang berbahasa Arab, namanya pengajar atau guru itu namanya ustadz. Iya, itu namanya ustaz, tapi sesuai dengan namanya apa? Buatnya yang dipanggilnya, yang dibuatnya sama. Ini enggak, namanya lain, agamanya lain, omongannya lain. Memang Apa Ustadz itu, Ustadz itu Bang? agamanya apa? Coba Apakah ustadz itu harus beragama Islam? Kan tidak. Ya, emang tidak, terserah maunya taruh agama apa, namanya apa, terserah. Yang penting kalau ngomong itu jangan apa yang saya bilang tadi itu. Bro, saya keberatan dengan nama kamu itu karena kamu tidak bisa memberikan motivasi kepada orang. Kamu justru cara bicara kamu bukan seperti cara bicara orang yang memberikan motivasi kepada orang. Ya. Iya, karena Saya sangat iya, keberatan makanya dengan nama itu kamu. Saya hasilnya. sangat keberatan Jadi kan dengan nama orang- kamu karena orang marah namamu sama apa, itu karena nggak suka sama apa karena orang itu berlebihan, lebih kepintarannya. Terdadak sikit lah bang. kamu kapan Iya, masuk Kristen? jadi kalau- Kapan kamu masuk Orang Kristen? pintar tapi nggak mau kasih nampak kepintarannya. Kamu mau masuk Kristen kak? Hah? Saya bukan masalah, saya di agama Islam aja nggak sholat, tapi ini masalahnya bukan apa memprovokasikan. Oh, di Islam saja nggak sholat. Di Islam saja nggak sholat. Tidak ada provokasi bang. Abang paham tidak arti provokasi. Gitu. Boleh ya, sanggarnya boleh Pak Benny. Saya suka kayak Pak Benny, tapi ngomongnya itu loh yang membuat saya kesel. Ngomong apa? Coba dulu kamu ceritakan ngomong apa. Yang mana yang kamu tidak suka biar besok saya ubah. Bang Gini, Nabilo, kalau sebentar saya Bang Isan. Pak Benny Bang Isan sebentar. Bang Isan sebentar. Ya, Bang Isan sebentar. Bang Nabilo, abang coba dengar Iya. ya. Apa yang membuat dia tidak suka, besok saya tidak ulangi lagi. Silakan Bang Isan. Iya, iya. Ini Bang Nabilong yang mendengar. ini gini aja Bang. Saya ini mewakili orang Aceh lah ya, mewakili dari netizen yang di bawahnya ya. Ya. Permintaan kami sini, abang kalau ngeliat biasa-biasa aja Bang, nggak usah bawa agama, misalkan Coba kasih contoh. anak Contohnya apa? terima apa yang ditanyakan terus abang bantah membandingkan dengan agama abang, itu yang nggak suka buat kami, nggak suka itu loh Bang. Gini bro, ketika orang naik kemari, mereka bertanya jawab dengan saya harus bantah. Inilah yang dinamakan dengan apologet. Jangan lagi pokoknya. Loh, kalau Jangan yang apa suka, yang terasa jelek apa dari sama mata orang Aceh, dari situlah segitu. Karena Gini, segila Abang. kami nggak mau lain, cuma itu Gini, aja. Bang, abang sudah pernah nonton ustadz abang, debater-debater Islam. Bagaimana setiap hari mereka tidak pernah membahas yang lain selain Alkitab. Gimana Bang? Abang coba carikan saya room debater Islam yang membahas bukan Alkitab. Turun yang membahas bukan Alkitab. Maksudnya membahas masa apa juga itu? Mereka Islam semuanya membahasnya Alkitab, Bang. Mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan, memelintir-melintir ayat. Kenapa Bang nggak naik ke mereka? Itu gini bang, itu lain tuh, itu masuk akal. Oh itu iya, Gini, Bang. itu namanya Kita apa kan Bang? contohnya gini bang, contohnya kita kan ke dalam gereja, contoh abang nih lah, masuk dalam gereja. Dalam gereja itu orang Kristen semua ya kan? Ya. Itu terserah mau diolok-olokkan agama orang atau apa yang Di penting kan TikTok. nggak diprovokasikan sama orang lain. Tidak pernah kami membahas agama lain. ini di TikTok loh kalian Tapi kalau- membahas agama Kristen. Di TikTok kalian membahas Alkitab itu gimana itu? Apa? Di media sosial semuanya membahas itu.
Turun-turun. Itulah, saya tengok itulah sama Pak Benny itulah di media sosial itu yang dibahasnya. Orang kalian bukan saya. Gimana ya Gini aja ya udah kalau memang tidak apa ya. Gini Iksan, gini aja Besok Iksan. lagi besok ada lagi. Iya, Itu iya. lagi. Gini Iksan, kau kan tadi bilang kau mewakili ya netizen dari bawah itu ya. Coba Ya. besok kalau kau lihat kami live, kami diam saja dan mereka memaki-maki, bagaimana perasaanmu? Aku tanya dulu kau. Nah, asalkan orang Apan tidak menerima olokan itu contoh menerima dari terima naik orang ke itu habis itu ngobrol masalah tentang agama tanya jawab itu ngobrol Kajak horat ke degam. Pegah haba Bodoh kali pun. Pegah haba Tak ngomong apapun kau. Tip bangai pegah haba. Malai-malai orang Aceh kah? Itu yang bikin malu orang Aceh. Itu yang bikin malu Aceh itu sebenarnya. Assalamualaikum Abang Puaba ni doang yuk dalam cah ni. Waalaikumsalam. Kiba nanti ada muka wasa ni. Kirim DHL le bacu. Kalau ni Abang ya, tadi mendang wak ni ni yo. Bek apa bere-bere. Kirim DHL le bacu. Kirimlah singa-singa sini. Dari ro ni kena mana di ro no ada peng nah. Lu kan cah juga apa ni saja nah. Gak lah bos, sehat-sehat bos. Lu